Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Adapun dasar hukum dari pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kemudian mengenai pengertian dan bentuk kekerasan yaitu yang pertama pengertian. Nah, jadi ketika ada aksi kekerasan, pada intinya korban akan merasakan rasa sakit. Adapun bentuk-bentuk kekerasan, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Selanjutnya, di satuan pendidikan itu perlu ada satgas atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Alhamdulillah, bersamaan dengan pembentukan komunitas praktisi, di sekolah kami telah ada Satgas atau TPPK. Ya, dengan harapan dapat bersinergi dalam melakukan budaya positif. Selanjutnya, mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu bisa dilakukan melalui penguatan tata kelola atau edukasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya mengenai penanganan kekerasan, ya kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama yaitu bantuan berpusat pada korban. Jadi ketika ada aksi kekerasan, maka bantuan itu harus berpusat pada korban. Ya, maksudnya mengutamakan keselamatan korban, tidak diskriminatif. Ya, dalam memberikan sanksi juga kepada pelaku, itu mesti tetap melalui persetujuan korban ataukah orang tua dari si korban. Ya, orang tua atau wali dari si korban. Ya, selanjutnya ya perlu juga merahasiakan dari aksi kekerasan itu. Dalam hal ini ya informasi itu hanya disampaikan kepada pihak yang relevan dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mengenai mekanisme alur penanganan. Nah, jadi ada mekanismenya yaitu penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut dan rekomendasi, selanjutnya pemulihan. Setelah adanya Satgas atau TPPK, ya perlu ada pembagian tugas penanganan. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Adapun mengenai sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang melakukan aksi kekerasan, yaitu diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada peserta didik tersebut berupa teguran tertulis atau tindakan edukatif. Nah, kalau misalnya sanksinya berat, maka dilakukan pemindahan peserta didik ke satuan pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya mengenai mediasi. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk diimplementasikan di sekolah. Nah, ketika misalnya ada konflik kekerasan, itu tidak boleh dilihat begitu saja, akan tetapi perlu difasilitasi untuk kemudian dilakukan penanganan terhadap konflik kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, mengenai pemetaan sumber dukungan, ya ada prinsip yang mesti dipatuhi, yaitu tidak diskriminasi, ya maksudnya memperlakukan siswa itu sama. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, ya, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, dan keberlanjutan pendidikan. Ya, jadi itu prinsip yang semestinya dipatuhi.
Selanjutnya yang paling utama adalah di satuan pendidikan itu perlu ada satgas atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan, dan perlu sering duduk bersama untuk kemudian membahas mengenai tupoksi dari TPPK atau satgas. Ya, dalam hal ini untuk mencegah atau menangani kekerasan yang terjadi di sekolah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diperoleh dari presentasi kali ini, terutama bagi diri saya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.